Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Misal ritualnya minum kopi dulu, itu berarti saatnya dia jualan. Gitu ya. Jadi ada satu ritual tertentu. Jadi nggak boleh di posisi yang sama, dia harus membuat satu ritual tertentu untuk baru melakukan disiplinnya. Oh, berarti itu ibaratnya kayak kita sedang memposisikan diri beda tingkatan atau beda Betul. apa ya? Beda profesi lah. Gitu. Beda fungsi lah, Iya, bukan beda profesi, fungsi. ya, bukan profesi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Sales yang sukses bukan yang paling pintar atau yang paling jago ngomong. Tapi sales yang sukses itu yang bisa atur konsistensinya. Nah, hari ini kita akan bahas kunci utama sebagai seorang sales dalam mengatur kedisiplinannya. Dan gimana sih cara biar kita tuh nggak semangat di awal doang, tapi juga tetap konsisten untuk tetap mencapai goalnya. Nah, penasaran kan? Ya langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo, Apa kabar ya Coach? baik. Alhamdulillah. Oke, gini Coach. Kenapa sih banyak sales gagal yang bukan karena skill gitu Coach? Biasanya kan sales gagal itu kan skill atau motivasinya gitu. Nah, kalau misalkan terkait disiplinnya gitu, apakah termasuk juga kunci utamanya Coach? Jadi gini ya, kalau buat saya pribadi ya, jadi yang isu yang selalu jadi isu di para penjual adalah ya memang yang pertama adalah berkaitan dengan mindsetnya, yang kedua berkaitan skill, yang ketiga adalah berkaitan disiplin. Disiplin ini sering banget jadi tantangan untuk para sales untuk melakukan aktivitas secara rutin. Karena saya kasih contoh yang gampang sederhana lah ya, sama kayak olahraga. Olahraga bagus buat kesehatan. Tapi pertanyaan kalau olahraga yang cuma satu kali habis itu nggak olahraga lagi kan sulit. Iya. Nah begitu juga bahkan ada penelitian yang menarik bahwa orang butuh olahraga itu mereka bikin resolusi di bulan Januari. Januari itu tempat gym penuh. Di bulan Februari udah kosong. Oh, Kenapa? Karena mereka nggak bisa konsisten. cuma berarti ibaratnya kayak semangat di awal doang. Semangat di awal. Nah, jadi ada penelitian menarik ya yang dilakukan oleh Change Lab ya, Change Lab. Dia melakukan penelitian bahwa kalau ada kita mau melakukan sebuah kebiasaan baru, kayak misalkan contoh olahraga, itu jangan jarak lokasinya terlalu jauh. Kalau jarak lokasinya terlalu jauh, bahkan sampai bisa mencapai lebih dari 50 langkah, itu orang pasti malas banget untuk melakukan konsisten. Makanya kenapa olahraga yang paling baik idealnya adalah olahraga tersebut bisa ditempuh kurang dari 6 langkah udah lakukan olahraga. Kurang dari 6 langkah. 6 langkah olahraga. Yang artinya kalau kita mau olahraga, misalkan olahraga dumbbell dan sebagainya, itu nggak boleh jauh dari kamar. Dari tempat tidurnya dia. Kalau jauh dari tempat tidurnya udah pasti nggak akan konsisten. Nah itu yang membuat orang kenapa jadi sulit. Makanya kenapa waktu ketika saya memutuskan mau berolahraga beban, saya memutuskan untuk menaruh barang-barangnya di sebelah kamar saya. Yaitu adalah kamar anak saya. Yang anak saya kebetulan lagi di Batam kan, jadi makanya saya taruh sana. Jadi saya tahu kelemahan-kelemahan manusia untuk melakukan supaya jadi disiplin. Nah, begitu juga cara yang paling ideal berkaitan yang disiplin adalah dengan metode, misalkan kita ambil contoh. Kalau misalkan yang paling gampang kayak metode NLP lah ya. Misalkan kamu duduk di meja itu kan ada berbagai, misalkan posisi sini, ada posisi sini, ada posisi sini gitu ya. Nah, kalau memang tempatnya luas, kamu bisa bikin posisi sendiri. Bikin satu ritual tertentu dulu, misalnya di sini khusus ngerjain bagian admin, pas kamu giliran sini baru selling. Jangan duduk di tempat yang sama. Oh, kenapa Coach? Itu teknik anchoring. Jadi kayak state berpindah gitu. Dia berdiri, pindah duduk, berarti dia tahu saatnya jualan. Oh. Jadi konsep kayak gitu ya. Jadi dia menyadari bahwa ini sekarang saatnya jualan. Atau dulu ada juga tim saya yang sebelum dia jualan,
dia taruh misalkan gambar Superman gitu ya di depannya dia. Nah itu berarti dia lagi jualan tuh. Gitu lah ya. Jadi ada satu state gitu. Sama, saya juga sama. Saya kalau sebelum misalkan contoh saya mau baca Alkitab, saya harus ngambil Alkitabnya dulu, saya taruh dulu di samping saya. Nah berarti itu tahu saya jaraknya waktu saya baca Alkitab. Jadi ada satu ritual dulu yang kita lakukan. Begitu juga ketika menjadi seorang sales. Misalnya ritualnya apa? Misalnya ritualnya minum kopi dulu, itu berarti saatnya dia jualan. Gitu ya. Jadi ada satu ritual tertentu. Jadi nggak boleh di posisi yang sama, dia harus membuat satu ritual tertentu untuk baru melakukan disiplinnya. Oh, berarti itu ibaratnya kayak kita sedang memposisikan diri beda tingkatan atau beda Betul. apa ya? Beda profesi lah. Gitu. Beda fungsi lah, Iya, bukan beda profesi, fungsi. ya, bukan profesi. Sama aja kayak saya olahraga. Dari kamar saya, kalau saya mau olahraga, saya pindah dulu ke kamar anak saya. Ketika saya pindah ke kamar anak saya, walaupun saya rebahan, itu berarti ntar lagi harus olahraga tuh. Karena udah panggil di sebelah. Iya. Iya kan? Sama seperti saya kalau misalkan juga mau berolahraga sepeda, kayak hari ini saya berolahraga sepeda karena saya olahraganya 4 kali beban, sisanya tuh olahraga lain gitu. Nah makanya yang saya lakukan tuh kalau bersepeda tuh lucunya, yang pertama saya ambil buku dulu, saya taruh di samping meja. Buku dulu. Nah bingung kan, apa hubungan sama sepeda kan? Iya. Nah saya taruh dulu buku, saya tarik sepeda, kemudian saya bersepeda sambil baca buku. Bersepeda sambil baca buku. Saya nggak punya waktu, Jalan. saya nggak punya waktu gitu loh. Saya tipe orang yang nggak boleh diem gitu loh. Jadi ketika melakukan kakinya bergerak bersepeda, tangannya nggak bisa baca, otaknya nganggur. Nah itu saya lakukan. Jadi gitu ya. Nah bagaimana seorang sales tadi yang saya bilang, dia harus melakukan yang namanya disiplin. Nah disiplin itu baru terbentuk setelah dia melakukan selama 90 hari berturut-turut. Oh, patokannya berarti 3 bulan. 3 bulan. Berturut-turut. Nah makanya balik lagi, bener kan? Olahraga cuma berapa? Kalau mama seminggu cuma 4 kali, berarti baru berapa kali melakukannya? Berarti baru 16. 1 bulan. Enggak hilang. Iya. Makanya, jadi kalau mama, misalkan mungkin nggak saya setelah latihan beban itu suatu saat saya pergi ke gym? Mungkin. Tapi yang penting saya menciptakan kebiasaannya dulu. Yang simpel sederhana dulu. Nah, begitu juga tadi yang misalkan contoh seorang sales tadi, dia harus menciptakan kebiasaan tertentu, mungkin naruh sesuatu, naruh apa ritual tertentu, bikin kopi dulu terus ngaduk terus ditaruh di meja, itu ritual. Kayak misalkan Atau dia mengambil catatan dulu, dia buka catatan, dek, taruh gini, taruh catatan, dek, terus kemana? Oke, langsung. Itu juga sama. Yang penting ada ritual. Oke, ritual yang emang benar-benar itu dilakukan setiap Betul. Nah, melakukan. ada juga nih ritual door to door, sales door to door. Nah ini lucu nih. Ritualnya adalah pakai batu kerikil. Batu kerikil. Iya, ditaruh di kantong. Dia kok cari batu kerikil? Cari batu kerikil, misalnya 10 customer. Dia cari 10, dimasukin kantong. Begitu dia masukin di kantong, berarti dia sudah siap prospek tuh. Begitu dia siap prospek 1, dibuang batunya 1. Oh. Ritual kan? Iya. Ya dia cari batu dulu kan? Tapi pernah ada coach. Ada. Oh. Ada lakukan itu. Jadi semua tuh harus ada ritualnya dulu, nggak bisa enggak. Manusia tuh perlu satu ritual tertentu untuk ya maju gitu loh. Oh, buat yang ayo gitu jalan gitu. Oh, oke. Baru tahu kalau yang tadi. Iya. Ada juga yang satu lucu ritual. Dia nggak pede masuk misalkan ke toko-toko tuh. Jadi apa yang dia lakukan, dia pakai gerakan tangan. Gerakan tangan. Jadi lucu. Jadi misalnya dia lagi depan nih. Anggaplah ke toko bahan bangunan. Dia berdiri depan toko bangunan. Dia belum berani masuk tuh. Dia akan gini. Yes, dimajuin tangannya. Begini, kayak didorong. Jadi badannya ikut maju. Iya. Ya udah jualan. Oh, itu kayak ibaratnya kayak apa ya? Dia kayak lempar batu gitu, lempar tangan dan lempar tangan dilempar gitu. Oh, jadi ibaratnya kayak menggerakkan seluruh tubuh kita dan kita dibantu dengan tangan. Pikirannya juga kayak yang udah oke jualan gitu. Jadi kayak yang takut-takutan atau apa gitu udah terbelakangi gitu. Iya. Oh, oke. Unik ya?
Nah, jadi setiap kegiatan kita itu bisa kita buat ritual. Makanya kenapa disiplin itu, misalkan contoh, dia taruh jam, Mm-mm. timer, Mm-mm. 2 jam. Ya udah, nyalain. Mm. Jadi dia tahu dia harus telepon 2 jam. Mm. Atau misalkan dia punya tabel 25 nelfon. 1, Oh, 2, iya, iya. 3, 4, 5, coret. Oke, kalau misalkan nyiapin kayak tabel customer aja, terus Heeh. kita udah di print ya, udah disiapin. Udah Atau kopi, udah ini. contoh lagi, korek api, batang. Dia mau nelfon berapa? Taruh depan medianya dia. bebas ya. Bebas. Keluarin satu. Kalau udah habis baru berhenti teleponnya. Kalau belum habis jangan berhenti. Oh, Itu ritual. Jadi karena kalau dia ritual, maka dia akan tercipta disiplin gitu loh. oke. Kalau misalkan kok ada yang hilang ya, belum ngelakuin ini. Belum lakuin itu gitu loh. Maka setelah dia lakukan secara rutin, makanya setiap orang harus cari ritualnya dulu untuk membuat dia menjadi disiplin. Oke. Ya karena buat saya disiplin itu menjadi mudah karena sales kalau memang dia disiplin mengenai jumlah, kalau nggak kalau dia memang nggak niat untuk jadi sales ya nggak perlu. Kalau dia memang niat menjadi sales yang baik, dia harus punya satu ritual tertentu, mendisiplinkan tertentu untuk dia mencapai. Mendisiplinkan jumlah yang tiap harinya. Yang tiap harinya yang dia mau capai. Sampai kalau dia sudah berhasil dengan cara itu, ya udah boleh berhenti. Karena kan sudah jadi kebiasaan kan? Iya, udah jadi kebiasaan. Oke. Dan itu konsisten selama 90 hari. Kan saya sudah lama tidak bersepeda karena saya latihan beban. Baru hari ini saya bersepeda. Bersepeda lagi. Karena saya pikir tua, saya nganggur seharian. Enggak lah, saya tambahin 1. Karena saya ngalamin kemarin sama si Adi, Mas Adi tuh. Jadi di hari pertama saya ngajar, itu saya ngap-ngapan. Saya ngap-ngapan. Saya juga bingung kenapa gua ngap-ngapan gitu loh. Ya walaupun akhirnya gue temukan jawabannya karena AC-nya panas banget. Jadi saya pakai jas, panas. Jadi gua ngap-ngapan kayak membal aja gitu. Jadi ya makanya ini nggak bagus buat saya. Makanya kenapa saya buat 2 kali latihan beban, 1 hari bersepeda. Jadi nanti habis itu besok 2 kali latihan beban lagi, besok lagi bersepeda lagi. Mau nggak mau saya harus melakukan itu. Jadi selang-seling. Karena saya butuh untuk, walaupun latihan beban saya sangat intens. Kemarin latihan beban gila saya. Berapa tuh? 2,5 jam saya latihan tuh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saking tingginya begitu saya bangun dari tempat tidur atau bangun dari tempat duduk gitu ya, langsung buyang kepala saya. Biasanya kunang-kunang. Kunang-kunang. Itu karena saking intensnya ampun-ampunan tuh. Apalagi istri saya maunya olahraga cepat banget tuh gerakannya. Begitu satu udah. Isaatnya sampai 1 menit 30 detik langsung hajar 2. Lah guanya yang bingung kan gitu. Biasanya saya tuh santai gitu. Ini enggak dikejar-kejar. Tapi biasanya kalau misalkan kayak ngelakuin kebiasaan gitu, bisa nggak di spare kayak kita udah ngelakuin 30 menit terus Boleh. 5 menit gitu. Boleh, itu pakai teknik Pomodoro. Ya kayak gitu ya, balik lagi. Tapi yang penting buat kita adalah kita harus punya satu ritual tertentu sebagai seorang sales. Jadi sales itu harus punya ritual. Jadi kalau istilahnya mungkin kalau bahasa saya yang paling gampang ya ritual-ritual yang ada di dunia pada umumnya. Tapi ini bukan kaitan sama sales ya. Contoh, orang merokok Jisamsu. Nah, Yodi, kalau merokok Jisamsu ritualnya apa? Ya, enggak, salah. Dibuka dulu tengahnya. Oh iya. Betul kan? Kalau mau dibuka di awal. Ya dari ritual pertama kan. Ritualnya bukan buka di atas ya. Anehnya buka di tengah. Di tengah. Iya. Ini pisan bungkus disobek pakai jari tuh. Pakai kuku tengah atau dibelah. Kan aneh ya? Iya. Ritual. Kemudian diambil. Kemudian apa ya? Digulung dulu. Ada juga yang dicium-cium dulu. Dicium dulu baru digulung. Iya kan? Setelah itu baru ngerokok ya. Itu ritual. Itu malah udah jadi kebiasaan juga ya? Makanya. Jadi ada istilahnya apa ya? Ada kenikmatan sendiri. Jadi kalau rokok merek lain belum tentu dia akan melakukan itu. Beda, kenikmatannya beda. Nggak. Beda. Atau Oreo. Ritualnya apa? Diputer, diputer, dicelup, dijilat, baru makan kan? Ya. Itu kan ritual. Iya, ritual. Ya nggak? Contoh, kalau
biskuit Kongguan dibuka, apa yang habis duluan? Lapar. Wafer. Aneh kan? Iya, yang dicari Iya. wafer dulu. Aneh kan? Iya. Ritual. Lucunya setiap orang kenapa sama? Gak sadar. Iya, nggak? Ritual. Ya, pasti yang dicari itu. Ya, jadi kaitan dengan Mas Elsa, Pak, maksud saya. Harus ada ritual. Oke, kayak misalkan mau telepon ya udah ritual dulu. Ritual ngapain dulu? Ibaratnya ngerefresh Ah, dulu buat ngelakuin ah. beda tempat lah gitu. Oh, oke. Kayak tadi yang door to door, dia punya ritual khusus kayak entah korek api, entah batang rokok gitu kan, Pak. Ya, ritualnya apapun. Pokoknya dia harus melakukan satu ritual Hmm. sampai dia menjadi sebuah kebiasaan. Dan ritual itu menyenangkan kok. Ritual yang ibaratnya bisa bikin nyaman. Yang untuk nyaman, memulai. betul. Kamu kira saya bikin modul gampang? Saya perlu ritual itu. Makanya kenapa kadang-kadang kamu ngeliat ini lama banget, Pak Arif? Ya karena saya bikin ritual dulu tuh. Hmm. Ritual dulu, melakukan satu ritual dulu tertentu, kemudian baru saya mulai ngerjain. Kalau nggak bisa. Hmm. Dan ritual saya adalah bukan ngerjain, tapi mencari data dulu. Hmm. Saya tipe orang mencari data dulu, udah datanya saya kumpulin semua, udah lengkap baru saya kerjain. Hmm. Saya nggak pernah tuh ngerjain dulu, nggak pernah tuh. Jadi ritualnya kumpulin dulu, udah dapat bahan riset lengkap, baru saya kerjain. Oke. Oke, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau mengatur disiplinnya dari sekarang, coba deh teman-teman cari ritual apa sih untuk teman-teman memulai kebiasaan tersebut. Nah, kalau dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Serbu, coba terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.